만나라. Halo rek, para pecinta alur cerita film. Jadi di channel ini aku akan ngebawain alur-alur cerita film. Semoga channel ini bisa menghibur sampean-sampean semua, dari kaum rebahan, pengangguran, sampai si duta kuburan. Di video ini aku akan ngebahas serial Netflix yang judulnya Narco Science. Film ini berdasarkan kisah nyata yang menceritakan sebuah misi rahasia untuk menangkap gembong sekaligus raja narkoboy. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, kalau film ini berjumlah 6 episode. Aku ngerangkum filmnya jadi 2 video, nanti bakal ada part 2 nya. So langsung aja ke alur ceritanya. Cerita berawal pada seorang anak bernama Kang Inggu. Dia yang lahir dan tumbuh pada masa perang Vietnam bisa dibilang kurang bahagia. Bahkan pas SMP dia disarankan gurunya untuk masuk kelas judo agar bisa sekolah dan mendapatkan makanan gratis. Pas lagi latihan, tiba-tiba bapaknya datang membawa kabar buruk kalau si ibu meninggal dunia. Bapaknya yang cuma pensiunan tentara bekerja sebagai sopir truk molen. Karena masih ngantuk, mobilnya kecelakaan dan nyawanya nggak tertolong. Jan, melas temen nyerek nasib si Inggu. Kalau kata calontong, udah jatuh tertimpa tangga. Takdir emang nggak ada yang tahu. Saat itu dia ini nggak nangis bukan karena dia kuat, tapi karena sekarang beban hutang serta tanggung jawab keluarga ada di pundaknya. Belum lagi dia harus berjuang untuk menghidupi kedua adiknya. Dia pun mengerjakan semua pekerjaan yang dia bisa. Setelah dewasa dia memutuskan untuk menikah. Ada konco sekolah yang mau menikah dengannya, asalkan dia harus rajin berdoa di gereja. Namanya Hei Jin. Singkat cerita, dari pernikahannya mereka memiliki 2 orang anak. Inggu yang merasa penghasilannya nggak berkembang terus memikirkan cara agar bisa memberi kehidupannya lebih layak untuk keluarganya. Suatu hari teman lamanya Ongsu datang berkunjung. Ongsu ini bekerja sebagai nelayan. Mereka pun lanjut ngobrol. Ongsu menjelaskan maksud kedatangannya yaitu untuk berbisnis ikan pari di suatu daerah yang bernama Suriname. Sambil ndelok video, Ongsu menjelaskan kalau di sana ikan pari nggak laku, sedangkan di Korea dijual dengan harga tinggi. Di rumah, Hejin gak setuju dengan rencananya karena Hejin gak mau kalau anak-anak tumbuh jauh dari bapaknya. Terus kalau malam, siapa yang mau nemenin tidur katanya. Hejin sangat bersyukur dengan apa yang mereka punya saat ini. Tapi Inggu yang merasa ini peluang bagus tetap akan pergi dan menjual semua aset bisnisnya. Sesampainya di Suriname mereka langsung OTW pabrik. Besoknya mereka yang lagi kerja didatangi sekelompok tentara. Mereka menawarkan kerjasama karena di sana banyak gangster dan pencuri. Inggu yang gak mau ada masalah menyetujui kerjasama itu dengan setoran setiap dari untung penjualan. Bener aja rek, malamnya pas lagi dangdutan mereka didatangi gangster Tiongkok yang dipimpin oleh Chen Zhen. Gangster itu menjelaskan kalau ikan pari yang mereka ambil berasal dari wilayah kekuasaan mereka. Jadi mereka harus membayar sebesar $2.000 setiap bulan. Tentu aja Inggu gak sudi, karena penolakannya mereka pun habis digebukin. Paginya mereka yang habis dapat foto untuk laporan ke Hejin bertemu dengan pendeta yang ternyata orang Korea. Pendeta ini bernama John Yohan. Di sana mereka pun curhat-curhat sambil menikmati wejangan dari Lee. Si pendeta juga bilang kalau ada masalah bilang aja, siapa tahu bisa bantu. Mereka pun cerita pas mereka dipalak sama gangster Tiongkok. Keesokan harinya pendeta dan para pengawalnya pun mendatangi Chen Zhen.
Si pendeta menjelaskan kalau ikan-ikan di Laut Suriname adalah milik Tuhan, jadi mengapa mereka harus membayarnya? Chen Zhen membantah kalau itu adalah wilayah kekuasaannya. Si pendeta yang mendengar jawaban itu lalu mengatakan, 하나님의 뜻이라고 이 개새끼야. ternyata pendeta ini emang orang yang paling disegani. Bahkan ia berteman baik dengan presiden. Chen Zhen yang tahu reputasi si pendeta memilih mengalah. Malam hari pas lagi istirahat, Inggu menerima telepon dari kapten kapal yang membawa ikan-ikannya. Kalau bea cukai menemukan paket COD, paket kokain di dalam ikan-ikan mereka. Tentu aja Inggu panik karena itu bukan barang mereka. Lalu Inggu menyuruh Ongsu untuk pergi ke kantor kedutaan, sedangkan ia akan meminta bantuan kepada pendeta. Tapi para bapak Pak Pol datang untuk meminta keterangan. Inggu yang gak mau dipenjara mencoba kabur. Setelah ditangkap, Inggu dipindahkan ke penjara Saint Martin. Pas di penjara, ia dikunjungi oleh seseorang yang ternyata pria yang bernama Choi Chang-ho ini dari Badan Intelijen Nasional Korea. Saat ini ia sedang bertugas menjalankan sebuah misi. Di sana, ia menjelaskan mengapa bisa ditemukan narkoba di dalam ikannya. Ternyata si pendeta lah yang memasukkan narkoba ke dalam ikannya untuk diselundupkan ke Korea. Chang Ho juga menjelaskan kalau John Yohan sebenarnya adalah pengedar narkoba yang menguasai 60% Eropa. 18 tahun yang lalu ia pernah digerebek polisi tapi berhasil lolos dengan merangkak sejauh 14 km melalui selokan. 3 tahun kemudian ia berhasil ditangkap dan diinterogasi. Tapi ia dibebaskan yang tentunya dengan menyuap si Pak Pol. John Yohan pun memakai cara lain untuk terus menjalankan pengedaran narkobonya dengan menjadi pendeta. Bahkan pengikutnya sudah mencapai 12.000 orang. Suatu hari, John yang sudah muak membunuh si tikus berpangkat ini. Tentu keberadaannya di Korea sekarang menjadi buron. Ia yang menemukan Suriname adalah negara yang tidak memiliki ikatan dengan Korea pindah ke sana. Penduduk Suriname hanya berjumlah 500.000 orang dan dekat dengan Kolombia penghasil kokain berkualitas tinggi. Di sana dia bekerja sama dengan Jenderal Denalo yang merebut kekuasaan dengan kudeta. Bahkan ia menyelundupkan narkoba lewat pengikutnya dan melatih mereka menjadi tentara. Ternyata Ongsu sahabatnya pun tewas dibunuh oleh si pendeta. Lalu Chang Ho menawarkan kerjasama dengan Badan Intelijen Nasional Korea untuk menangkap si pendeta. Awalnya Inggu menolak, tapi karena sekarang ia sudah bangkrut, ia menerima tawaran itu dengan meminta bayaran. Akhirnya mereka pun sepakat. Selama di dalam penjara, Inggu berpura-pura menjadi pengedar narkoba beneran. Singkat cerita, setelah bebas mereka langsung menyusun rencana. Besoknya, Inggu mendatangi Chen Zhen untuk bekerja sama kalau ia akan menjual kokain ke Korea. Gak tanggung-tanggung, Inggu meminta 1 ton kokain. Tapi para anak buah pendeta mendatangi mereka. David, Byun dan Lee diperintahkan untuk membawa Inggu ke hadapan si pendeta. Ternyata Byun adalah mantan gangster Chen Zhen yang sekarang berkhianat dan berpihak kepada pendeta. Tegangan pun sempat terjadi karena transaksi kokain yang dimana itu melanggar peraturan sependeta. Karena hanya sependeta lah yang boleh menjual kokain di Suriname. Sedangkan Chen Zhen diperbolehkan menjual sabu-sabu. It's not for Europe.
Our target is Asia. 疯了吧你？你这个叛徒，饶你一条狗命不知道感恩！操你！ 坏了鬼是拿出data. Akhirnya Inggu pun mau dibawa untuk menemui pendeta. Sesampainya di sana, si pendeta langsung menanyakan tujuan ia kembali ke Suriname. 여긴 왜 돌아왔냐고 이 개새끼야. Inggu lalu menjelaskan tujuannya kembali ke Suriname yaitu untuk mencari kokain dan akan diedarkan ke Korea karena ia memiliki bos yang tahu rute pengiriman ke sana. Tentu aja si pendeta nggak percaya dan curiga. Meskipun curiga, si pendeta tertarik karena jumlah yang mereka minta sangat banyak. Inggu lalu menelpon bosnya yang tentu aja itu Chang Ho yang berpura-pura kalau ia sekarang sedang di Brazil. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Si pendeta bertanya mengenai rute pengiriman ke Korea. Tentu aja Chang Ho nggak menjelaskan secara detail. Si pendeta yang tertarik memintanya untuk membahas secara langsung, yang artinya ia diminta untuk datang ke Suriname. Tentu Chang Ho menolak karena itu sangat berbahaya. Biasa aja identitas mereka ketahuan, apalagi dulu mereka sempat bertemu. 비즈니스를 대충 전화로만 하는 건 저희 정서랑 안 맞는 것 같고요. 얼굴 뵙고 말씀 나누면 어떨까 싶은데요. 아이고 너무 좋죠. 근데 제가 여기 Tapi demi keberhasilan misi, ia pun menerima undangan itu. Singkat cerita, akhirnya Chang Ho tiba di Suriname. Gak lupa ia juga merubah perilaku dan penampilannya. Tapi tetap aja mereka dicurigain karena setelah dicek ternyata 2 tahun yang lalu Chang Ho pernah ke Suriname. Ditambah lagi ia mengunjungi kedutaan Amerika Serikat sebelum datang ke sini. Tapi mereka lolos dari pertanyaan-pertanyaan yang udah direncanain. Karena merasa malu udah mencurigai mereka, si pendeta minta maaf sambil menyepakati kerjasama mereka, yang dimana mereka akan mengirimkan 2 ton kokain. 일리가 있네요. 그렇게 하시죠. 그렇게 하시죠. Pas lagi pesta syukuran kesepakatan mereka, si pendeta meminta Inggu untuk tinggal di rumahnya selama pengiriman selesai. Di toilet, Inggu menanyakan bagaimana bisa pihak bea cukai Belanda tahu kalau di dalam ikan-ikannya ada narkoboy. Karena nggak mungkin ketahuan kalau nggak ada yang membocorkannya. Inggu yang emang pinter ini menyimpulkan apakah pihak Korea yang membocorkan narkoboy tersebut. Chang Ho pun bingung harus menjawab apa karena semua itu memang benar. Tentu itu membuat Inggu marah karena sama aja ia dijebak untuk terlibat dalam misi yang gak ada untungnya untuk dia. Bahkan bisnis ikan barnya pun harus bangkrut. Besoknya Chang Ho kembali ke markas. Sementara Inggu yang sekarang tinggal di rumah si pendeta melihat para pengikutnya yang sedang dibaptis. 유혹을 잊지 못하고 회개하는 마귀로부터 지켜주시옵고 선한 마음을 회개합니다. Di tempat lain, akhirnya kokain mereka pun datang, yang tentunya itu dari Kolombia. Bion pun langsung mentester barangnya. Begitu diisap, ternyata barangnya asli meskipun tidak ada 역시 badaknya. 깔끔합니다. Sementara Inggu yang lagi di luar ditangkap oleh Chen Zhen yang gak terima karena ia justru berbisnis dengan pendeta, padahal mereka punya kesepakatan. Sebelum dilempar ke kolam buaya, Inggu menawarkan rencana lain yang dimana dia akan membunuh si pendeta dan akan bekerja sama dengannya. Chen Zhen pun menerima tawaran itu dengan satu syarat kalau ia harus membunuh si pendeta sebelum pengiriman berhasil. Inggu lalu dijemput Byun dan Lee untuk membawanya bertemu si pendeta. Ternyata mereka membawanya untuk memperlihatkan narkoboy 2 ton pesanannya yang sudah siap. 물건 확인 잘 했고요. Setelah menerima foto itu, uang muka pun ditransfer. Mereka langsung menyusun rencana pengiriman dan penggerebekan yang akan dibantu tentara perbatasan Brazil. 성금 800만 불. 지금까지 루트는 우선 여기 휘빨
최대한 우리 쪽에 안전한 곳으로. Akhirnya hari pengiriman pun tiba. Mereka akan bertemu di perbatasan antara Suriname dan Brazil dengan menyamar sebagai pegawai pabrik. 전유한 측에서 최종 접선 장소 알려왔습니다. 코카인 압수하려고 할 때 적당히 놀란 척 리액션만 해주시면 됩니다. Di tengah-tengah transaksi, tiba-tiba Freeze! Stop! Stop! Don't move! We are Brazil border guards. Nobody moves. heho. Dengan terkepungnya mereka, film rampung di sini. Gimana rek? Cukup seru toh filmnya? Kalau gitu tunggu part 2-nya yo rek. Ya wis, sampai ketemu di ngalur ngidul berikutnya. Saya pamit dulu. Wassalam.